Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ulin Nuha selaku dosen pengampu Mapel Bahasa Indonesia, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Hasanah. Di sini saya akan membahas tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Pasti kita sudah sering mendengar tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, kita simak bareng-bareng ya. Apa sih kalimat utama itu? Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran atau ide pokok utama dan menjadi dasar mengembangkan paragraf. Jadi kalimat utama itu adalah kalimat yang isinya itu ide pokok pikiran yang nantinya akan dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Kalimat utama itu biasanya bersifat umum dan memuat isi keseluruhan dalam suatu paragraf. Kalimat utama itu juga tidak akan selalu berada di awal paragraf, kadang juga di akhir, kadang di tengah, bahkan muncul bersamaan di awal dan di akhir. Kalimat utama itu juga biasa disebut dengan kalimat topik. Kenapa disebut kalimat topik? Karena hal itulah menyebabkan kalimat utama menjadi pengembangan suatu paragraf. Kalimat utama juga memiliki ciri-ciri tersendiri. Berikut ciri-ciri kalimat utama. Yang pertama, kalimat utama itu mampu berdiri sendiri dan memiliki arti yang jelas, sehingga tidak membutuhkan konjungsi, baik antar kalimat maupun intra kalimat. Jadi kalimat utama ini memiliki jadi kalimat utama itu dapat berdiri sendiri dan memiliki arti yang jelas ya. Yang selanjutnya, kalimat utama biasanya ada di awal paragraf yang disebut deduktif, namun terkadang berada di akhir paragraf yang disebut induktif. Jadi kalimat utama itu kadang di awal paragraf yang disebut deduktif, tapi kalau di akhir namanya induktif. Kalimat utama selanjutnya, kalimat utama yang berada di akhir paragraf biasanya didahului dengan kata jadi dan dengan demikian. Terus kalimat utama berisi suatu permasalahan yang dapat dikembangkan secara rinci. Jadi kalimat utama itu isinya itu suatu permasalahan yang nantinya akan dikembangkan secara rinci. Dan yang terakhir, kalimat utama merupakan pernyataan yang bersifat umum dan bisa dikembangkan. Yang terakhir ini, jadi kalimat utama itu memiliki pernyataan umum yang dapat dikembangkan. Selanjutnya kita akan bahas kalimat penjelas. Apa sih kalimat penjelas? Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian, ataupun berupa rincian-rincian detail tentang kalimat utama pada suatu paragraf. Intinya, kalimat penjelas ini adalah kalimat pendukung atau pengembang dari si kalimat utama tadi. Yang di dalamnya tuh ada penjelasannya, ada uraian yang lebih rinci. Lalu, bagaimana cara membedakan kalimat utama dan kalimat penjelas? Untuk bisa membedakan, kita harus mengetahui ciri-cirinya. Yang kalimat utama tadi kan sudah. Sekarang kalimat penjelas. Ciri-ciri kalimat penjelas yang pertama, berupa pendukung suatu kalimat utama yang menyajikan deskripsi, contoh, perbandingan, alasan, dan penjelasan mengenai topik yang dibahas. Jadi, kalimat penjelas ini isinya itu deskripsi, ada deskripsinya, ada contohnya, dan yang pasti ada penjelasannya. Yang kedua, merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Yang kalimat utama tadi kan mampu berdiri sendiri sehingga memiliki arti yang jelas. Dan jika kalimat penjelas ini tidak mampu berdiri sendiri. Yang ketiga, kalimat penjelas memerlukan kata-kata penghubung. Jadi kalimat penjelas ini memerlukan kata-kata penghubung. Tadi kalimat utama kan tidak memerlukan kata penghubung, tapi kalau kalimat penjelas ini memerlukan kata-kata penghubung seperti bahkan, contohnya, terlebih lagi, misalnya, dan lain-lain sebagainya. Kalimat penjelas membutuhkan kata penghubung agar apa? Agar suatu paragraf menjadi koherensi atau berkesinambungan antar kalimat. Contoh kalimat utama dan kalimat penjelas. Contoh kalimat utama ya. Anak-anak sedang bermain di taman.
Sedangkan kalimat penjelasnya, di taman mereka bermain dengan riang, berlari, dan tertawa bersama. Itu contohnya. Tujuan dari kalimat utama itu untuk apa ya? Tujuan dari kalimat utama itu untuk menjelaskan inti permasalahan secara umum. Jadi kalimat utama itu tujuan itu untuk menjelaskan inti dari permasalahan itu secara umum. Sedangkan tujuan dari kalimat penjelas adalah untuk mendukung dan menjelaskan gagasan utama yang ada pada kalimat utama. Jadi kalimat penjelas itu adalah yang menjelaskan tadi kalimat utama. Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan tentang gagasan utama yang ada pada kalimat utama. Di sini saya akan menyinggung sedikit tentang jenis-jenis karangan. Jadi, ketika kita membaca informasi baik tulis atau media cetak seperti koran, majalah, tabloid, atau bahkan poster di pinggir jalan, informasi tertulis tersebut biasanya disajikan dalam bentuk karangan. Dan karangan itu ada beberapa jenis. Yang pertama karangan narasi, kedua karangan deskripsi, ketiga karangan karangan eksposisi, dan yang terakhir karangan argumentasi. Apa sih karangan narasi itu? Karangan narasi adalah bentuk karangan yang berusaha menyajikan suatu objek atau sesuatu dengan cara bercerita. Jadi karangan narasi ini diceritakan ya. Kalau karangan deskripsi ialah karangan yang berisi gambaran tentang suatu objek agar objek tersebut seolah-olah berada di depan mata dan dirasakan oleh pembaca. Jadi karangan deskripsi ialah karangan yang isinya tuh gambaran tentang suatu objek yang seakan-akan tuh menjadi nyata dan seperti kayak di depan kita. Terus karangan deskripsi itu masih dibagi menjadi 3, yaitu karangan deskripsi spasial, karangan deskripsi impresionatis, dan karangan deskripsi realistis. Selanjutnya, karangan eksposisi. Karangan eksposisi merupakan karangan yang berisi pemaparan tentang suatu masalah, pengertian konsep atau proses dalam ekspresi pengamatan sehingga pembaca mendapat pengetahuan tambahan. Jadi karangan eksposisi ini adalah karangan yang berisi pemaparan tentang suatu masalah yang biasanya kita dapat menemukan di artikel-artikel ceramah, perkuliahan, atau buku ilmiah. Yang terakhir, karangan argumentasi. Apa sih karangan argumentasi itu? Karangan argumentasi ialah karangan yang berusaha membuktikan suatu kebenaran. Jadi karangan argumentasi ini adalah karangan yang berusaha untuk membuktikan sebuah kebenaran. Lebih jauhnya tuh sebuah karangan argumentasi berusaha memengaruhi serta mengubah sikap dan pendapat orang lain untuk menerima suatu kebenaran yang disampaikan. Karangan argumentasi juga dibagi menjadi 2, yaitu karangan argumentasi sebab akibat dan karangan argumentasi akibat sebab. Dari materi yang di atas kita dapat menyimpulkan. Yang pertama, kesimpulan kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan suatu paragraf. Intinya kalimat utama itu adalah pokok pikiran yang nantinya dapat dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Kalimat penjelas itu adalah kalimat pendukung yang menjabarkan tentang kalimat utama. Karangan yang kedua, karangan adalah suatu karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Karangan narasi merupakan suatu bentuk wacana yang berusaha mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa sehingga tampak seolah-olah pembaca melihat atau mengalami peristiwa sendiri. Karangan eksposisi adalah karangan yang menjelaskan, menerangkan, memberitahu suatu masalah atau objek agar orang lain mengetahuinya. Karangan argumentasi adalah karangan yang mengutamakan alasan,
untuk membuktikan sesuatu. Dan yang terakhir, karangan deskripsi adalah karangan yang memaparkan, menggambarkan secara rinci dengan menyertakan bukti-bukti sehingga pembaca seolah-olah terlibat dalamnya secara langsung. Sekian presentasi dari saya. Apabila tidak memahamkan atau ada kata-kata yang tidak benar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga masih belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.